Dari energi fisik kita neken membrannya itu, nah seperti itu, nanti dia akan dirubah menjadi sinyal listrik. Nah, dan dikirim ke blok proses yang tadi. Nah, seperti itu cara kerja sensor tuh seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Regener. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa macam sensor ya. Ya ada beberapa doang. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk jaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi dan melewati wabah COVID-19 ini ya. Ya, dan jangan lupa stay at home ya, kecuali emang perlu banget ya, jangan keluar rumah dulu ya sampai wabah ini berlalu. Oke, langsung saja. Oh ya, sebelum itu bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu karena itu ya gratis dan juga bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar dapat mengikuti video-video terbaru di channel ini. Oke, langsung saja. Nah, di sini sudah ada beberapa macam sensor ya. Ya, ada beberapa doang yang saya pasang di sini. Nah, sebelum itu di video sebelumnya saya kan pernah bahas tentang ini ya. Tentang macam-macam platform untuk pembuatan embedded system. Nah, itu kan. Nah, itu tuh sebagai ini. Jadi kan dalam pembuatan sebuah alat di elektronika itu ada 3 blok utama biasanya. Yang pertama ada transducer input. Nah, itu sebagai sensor, biasanya disebut sensor. Kemudian setelah itu ada blok proses. Nah, blok proses ini itu macam-macam, kan ada 2 jenis. Ada yang pemrosesan dengan sistem digital dan juga ada yang dengan sistem analog. Nah, untuk microcontroller itu disebutnya sebagai sistem digital karena kita mengontrolnya pakainya sistem digital. Jadi ada logika 1, ada logika 0 dan lain sebagainya. Kalau analog jadi itu ini bisa dikatakan sih bakalan kalau kita pakai IC ini set. Nah, nanti itu bakalan jalannya prosesnya ya bakalan seperti itu terus. Jadi tidak bisa dirubah-rubah lagi kecuali kita merubah ini rangkaiannya. Nah, kemudian untuk blok terakhir itu ada transducer output atau biasa juga disebut sebagai aktuator. Nah, bisa berupa motor, bisa berupa display, ya macam-macam. Nah, untuk sekarang kita akan membahas yang ini ya, transducer input, yaitu sensor. Nah, yang pertama langsung saja biar gak lama-lama ya, nanti kalau kelamaan malah bosen saya banyak penjelasannya. Yang pertama, sini ada keypad 4x4. Nah, ya ini biasanya digunakan untuk ini kayak mau ngasih password ya, kayak kode gitu ya, mau kode berapa. Nah, ini sebagai inputan. Oh ya, sebelum itu ini ada yang kelupaan ya. Tadi kan udah jelasin transducer. Nah, tapi kan belum jelasin transducer itu apa. Nah, transducer itu adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian kan dibagi 2 ya transducer. Yang pertama transducer input. Nah, transducer input itu adalah transducer yang dapat mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik ataupun resistansi yang kemudian juga dikonversikan ke tegangan atau sinyal listrik. Jadi kan contohnya ya ini ya. Nah, jadi kan energi fisiknya kita kan tekan nih. Nah, kita tekan, nah membran di dalamnya itu jadinya kan tertekan juga. Nah, dari energi fisik kita neken membrannya itu, nah seperti itu, nanti dia akan dirubah menjadi sinyal listrik. Nah, dan dikirim ke blok proses yang tadi. Nah, seperti itu cara kerja sensor tuh seperti itu. Jadi semua sensor pasti cara kerjanya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang transducer output, yaitu merupakan transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi bentuk energi fisik. Nah, kebalikannya. Jadi katakanlah
ini ya, kita neken ini semua 1 2 3 1 2 3. Nah kemudian diproses oleh blok proses kan. Nah setelah itu nanti akan dikirimkan ke transducer output, yaitu katakanlah motor. Kalau kita tekan 1 2 3, dari fisik diubah menjadi energi listrik, sinyal listrik. Nah diproses, kemudian kebalikannya, nanti dari sinyal listrik dirubah menjadi energi fisik. Nah nanti motornya akan berputar. Nah seperti itu ya, semoga dapat dipahami ya. Ya kemudian lanjut, di sini juga terdapat sensor RFID, radio frequency identification. Nah apa itu? Sensor RFID ini biasanya digunakan ini ya, digunakan buat kayak di hotel, kayak di pintu hotel juga, bisa juga di, ya sebenarnya macam-macam sih. Di ini juga ada. Pas, nah kemarin saya kan bikin perpanjang SIM. Nah pas di kantornya itu, sekarang ternyata udah pakai ini ya, udah pakai sistem RFID. Jadi pas mau masuk kantornya tuh, nah kita tinggal nyeken dari apa sih namanya itu, name card yang kita kasih, yang dikasih ke kita. Nah tinggal di scan ke itunya, ke alatnya, nanti bakalan otomatis kebuka pintunya. Jadi sekarang udah lumayan banyak ya yang pakai ini ya. Nah ini kartu RFID. Nah jadi cara kerjanya itu, ini kan ada dua, ini readernya, ini tagnya, dua ini. Jadi yang tag ini dia akan mengirimkan ID ke bagian reader. Nah kalau dia cocok dengan apa yang udah kita program di bagian readernya, nah nanti bakalan dia melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah jadi kan ada dua jenis ya, bisa dari kartu, bisa juga dari gantungan kunci seperti ini. Nah sekarang kan ada juga motor NMAX, PMAX. Jadi kan sekarang kuncinya tuh gak usah pakai kuncian motor lagi ya, jadi tinggal itu, jadi dia tinggal deketin aja gantungan kuncinya yang udah sekalian dapet. Nah nanti kan udah langsung dia kebuka. Nah jadi cara kerjanya tuh juga pakai kayak gini ya, pakai komunikasi ini RFID. Selanjutnya di sini ada sensor ultrasonik, yaitu untuk membaca jarak. Ini dari trigger nanti akan mengirimkan sonar. Nah semua ada objek di depan, kan otomatis dia akan menabrak objek, dan dari objek akan dipantulkan ke bagian satunya. Nah akhirnya kebaca jaraknya berapa gitu. Nah mungkin saya percepat aja ya, saya jelasin singkat aja biar gak lama-lama. Nanti tuh akan saya bahas satu persatu biar lebih jelas. Sensor ini akan saya bahas dan beserta penerapan dan codingnya. Sekarang dipercepat aja. Kemudian ini ada sensor peer, yaitu untuk membaca gerakan ya, ada tidaknya gerakan dari manusia. Kemudian ada sensor GPS, Global Positioning System, ya biasa, yaitu untuk membaca titik koordinat dari alat yang terpasang GPS-nya. Kemudian ada juga sensor warna TCS 5000 ini kalau nggak salah, GY31 ya. Nah ini biasa untuk membaca warna, nilai RGB dari sebuah objek. Kemudian lanjut, sini ada sensor joystick ya, biasanya untuk ini ya, untuk kontrol, entah buat robot ataupun ya macam-macam tergantung pemakaian. Kemudian di sini ada sensor oksigen, yaitu untuk membaca nilai kadar oksigen di udara. Ini lumayan mahal ya harganya ya. Kemudian juga di sini ada sensor gyro, yaitu untuk membaca nilai X, Y, Z dari kemiringan dari sensor ini. Jadi semua mah kita pasang di sini ya. Nah, terus kita gerakkan tangan kita ke sini. Nah, itu udah bisa menjadi masukan masukan untuk diproses selanjutnya. Jadi, kita mau bikin robot ya.
robot kalau kita tangannya bergerak ke sini, nah nanti dia robotnya akan ikut gerak ke kiri juga. Nah seperti itu. Nah ini serinya MPU 6050 serinya. Nah kemudian lanjut, sini ada sensor DHT11 yaitu untuk membaca nilai suhu dan kelembaban. Nah ini juga ada sensor DHT22 sama untuk membaca suhu dan kelembaban. Tapi bedanya yang DHT22 itu lebih bagus ya, atau lebih enak karena dia bisa membaca sampai nilai desimal juga dan lebih akurat juga. Kemudian lanjut, oh ya ini juga kalau yang DHT11 ini dia kan belum jadi modul. Nah untuk yang DHT22 itu udah jadi modul. Nah dalam pembelian tuh bisa milih, bisa kita beli yang belum jadi modul atau udah yang jadi modul, tergantung kebutuhan sih. Kemudian sini juga ada sensor suara, jadi bukan untuk membaca suara ya, cuma kita mau ini bukan jadi ini nggak bisa baca sebuah kata, jadi kita mau makan gitu. Nah dia bukan baca itu, tapi dia cuma baca ada tidaknya suara. Semua kita nah berarti kan ada suara tuh. Nah dia bacanya seperti itu, jadi bukan baca kata. Kalau yang sensor untuk baca kata tuh ada lagi, beda. Kemudian ini ada sensor TCRT 5000 yaitu untuk membaca ada tidaknya objek. Biasanya tuh dipakai di robot land follower ya biasanya ya, butuh 2 sih biasanya. Kemudian ada sensor getaran. Nah dia biasanya digunakan untuk membaca ini sebagai sensor untuk gempa ataupun longsor. Nah nanti kalau dia ada gerakan, nah ada bunyinya kan, nah dia membacanya seperti itu. Jadi dari energi fisik, nah seperti itu, akan dirubah menjadi sinyal listrik. Nah seperti itu. Kemudian yang terakhir ada sensor kompas GY271 yaitu untuk membaca arah mata angin ya, selatan, timur, barat, dan utara. Oke, mungkin cukup sekian ya review singkat sensor atau transducer input pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan lebih rinci ya, lebih dalam ya. Nanti saya codingnya gimana, penerapannya gimana, dan sebagainya. Nah silakan isi kolom komentar apa yang akan kita bahas terlebih dahulu. Dan juga apabila ada saran juga isi kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian. Apa lagi ya? Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap stay at home ya sampai wabah COVID-19 ini selesai ya insyaallah. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.